Shalom teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian yang menyaksikan tayangan ini. Teman-teman, ada sebuah peristiwa di mana seorang pria di dalam satu perjalanan yang panjang dalam pengembaraan dia berjumpa dengan beberapa orang yang menyakiti perasaannya. Nah, mungkin karena keseringan disakiti, akhirnya dia buat satu keputusan yang agak nyeleneh. Dia bilang seperti ini, "Oke lah, pokoknya setiap kali saya jumpa dengan orang yang menyakiti perasaan saya akan masukin satu batu ke dalam tas saya yang saya sedang pikul ini." Agak aneh kan? Tapi ya dia lakukan hal itu. Setiap kali berjumpa dengan satu orang yang menyakiti perasaan dia masukin satu batu. Jumpa orang lain lagi yang menyakiti perasaan dia, masukin lagi satu batu. Nah, awal-awalnya batu-batu itu nggak terlalu berat karena jumlahnya masih sedikit. Dia pun jalannya masih agak enteng lah ya. Tapi lama-kelamaan dia mendapati bahwa, kok aku mulai capek ya? Badan cepat capek banget ya. Ya jelas lah, karena jumlah batu di dalam tas dia semakin banyak. Akhirnya dia duduk beristirahat. Jumpa dengan seseorang di bawah pohon. Lalu orang itu bertanya, "Kenapa kamu capek banget ya?" "Iya, saya capek banget." "Apa barang bawaan kamu terlalu banyak kali?" "Oh enggak, ini cuman batu-batu, cuman baju doang sama beberapa batu." "Ngapain bawa batu?" kata orangnya tuh. "Iya, soalnya batu ini mengingatkan saya tentang jumlah orang yang telah menyakiti saya dalam perjalanan ini." Makin geleng-geleng juga orang itu. "Ngapain kamu simpan batu itu? Bukankah itu menyakiti kamu?" "Iya sih, menyakiti saya, memberatkan saya. Cuman ini biar saya ingat jumlah orang yang telah menyakiti saya." Lalu orang itu tanya lagi, "Emang fungsi ingatnya untuk apa?" "Ya, ingat aja sih." Agak aneh kan teman-teman? Tapi ya kayak gitulah ceritanya. Akhirnya orang itu bilang, "Daripada menyiksa diri, kenapa nggak lepas aja batu-batunya? Kan biar kamu bisa jalan lebih enteng kan? Kamu bisa mencapai tujuan kamu dengan lebih cepat kalau kamu nggak bawa beban sebanyak itu." Lalu orang itu kayak, "Iya juga ya. Ngapain gue bawa batu banyak banget yang menyiksa diri gitu ya. Menyiksa diri gitu." Nah teman-teman, maksud saya begini. Kadang-kadang tanpa sadar kita seperti orang itu, ya, yang membawa beban di dalam pundak kita atau di dalam hati kita. Mungkin bukan batu, tetapi ada satu perasaan pahit ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita. Entah teman sekolah dulu kah, teman kerjaan kita kah, teman tongkrongan kah, atau siapalah. Pokoknya setiap kali kita merasa disakiti, tanpa sadar kita membawa beban itu kan. Dan makin lama itu makin menyiksa kita, makin menyulitkan kita, makin membuat kita nggak bisa menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Karena banyak banget kepahitan yang kita bawa dalam diri kita. Nah akhirnya teman-teman, tanpa sadar kita pun kemudian memperlakukan orang lain seakan-akan kita udah tahu bahwa dia akan menyakiti kita, padahal belum tentu. Mungkin karena kita menyimpan beban semakin banyak sehingga aura negatif itu ada terus dalam diri kita. Jumpa orang, dia pasti akan menyakiti saya juga nih. Padahal belum tentu seperti itu. Jangan-jangan kitanya sendiri aja yang terlalu overthinking. Nah teman-teman, firman Tuhan bilang seperti ini dalam Efesus 4 ayat 32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu." Pesannya tiga poin sederhana aja teman-teman. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, saling mengampuni. Teman-teman, kenapa kita disuruh ramah? Karena kita harus ramah, karena kita harus jadi terang. Kita harus jadi orang yang membawa sesuatu yang positif di mana kita berada. Hanya saja memang kita harus akui bahwa kadang-kadang keramahan kita bisa disalah tafsir oleh orang lain. "Oh, cari muka. Munafik." Padahal kita tulus loh. Akhirnya kita diminta juga untuk penuh kasih. Ya udahlah, kalau keramahanmu disalahartikan sama orang, ya udah mengasihi dia aja. Udahlah, tulus aja. Nggak usah pusingkan dia mau anggap kita negatif atau apa. Itu urusan dia. Yang penting kita ramah dan kita mengasihi. Tapi kalau makin lama makin menjengkelkan ya kalimat ketiga ini. Mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan. Firman Tuhan bilang ramah, penuh kasih,
mengampuni. Teman-teman, mengampuni itu bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita mengalami luka yang berat di dalam diri kita. Kepercayaan kita disalahgunakan, ya, kasih kita kepada orang tetapi kemudian diperlakukan, dibalas dengan hal yang buruk, dan itu membuat kita merasa beban, merasa pahit, merasa sakit hati dengan orang itu. Tapi percayalah teman-teman, bahwa saat kita memilih mengampuni, kita melepaskan beban kepahitan dalam diri kita. Kita mengurangi, kita menanggalkan batu-batu yang memberatkan perjalanan kita. Karena teman-teman, mengampuni itu melepaskan kepahitan. Menyimpan sakit hati hanya akan membuat kita tidak bisa lepas, tidak bisa merdeka dari trauma masa lalu. Tapi orang yang bisa melepaskan pengampunan, dia membawa kelegaan kepada dirinya sendiri. Ingat teman-teman, orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, entah mereka udah di mana. Mereka mungkin udah lupa. Kita yang ingat-ingat terus ini yang bikin susah diri sendiri, teman-teman. Hal yang kedua, mengampuni itu adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Sederhana kan? Firman Tuhan bilang bahwa mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya mengampuni dia karena saya telah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Saya tahu bahwa memang saya juga adalah orang yang tidak layak diampuni, tapi Allah mengampuni saya. Melalui karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, 2000 tahun yang lalu, dosa saya diampuni. Padahal saya adalah orang yang sama berdosa dengan dia yang telah menyakiti saya. Jadi kalau saya yang telah diampuni oleh Bapa di surga, ya saya mau belajar untuk mengampuni dia juga. Walaupun saya tahu bahwa kemungkinan besar atau bisa saja tindakan saya untuk mengampuni dia ini membuat dia masih besar atau masih bisa melakukan tindakan yang menyakiti hati saya lagi. Tapi ya, kita mau belajar untuk taat kan teman-teman. Betul, mengampuni itu susah. Maka kita butuh anugerah Tuhan yang memampukan kita supaya kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain yang telah menyakiti, telah menyalahgunakan kepercayaan kita yang kita berikan buat dia, yang telah bersikap tidak pantas kepada kita, yang mungkin telah menyakiti kita melalui perkataan atau tindakan dia. Tapi ya, percayalah teman-teman, pengampunan yang kita lepaskan itu membebaskan kita, membuat kita berjalan dengan hati yang tenang, dengan hati yang positif, dengan perasaan yang damai. Mengapa? Karena nggak ada kepahitan yang kita simpan, yang kita nabung dalam hati kita. Ya kalau nabung uang aja lah, jangan nabung sakit hati. Ya nggak teman-teman? Karena nabung uang ya masih bisa beli makan, nggak beli apa gitu kan. Nabung sakit hati mau pakai untuk apa? Hanya menyakiti dan membebani dan membuat kita berjalan tersendat-sendat karena kepahitan yang menyiksa batin kita. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dari sakit hati dan mudah melepaskan pengampunan karena kita sendiri pun telah diampuni oleh Tuhan kita. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.